Perkenalkan, nama saya Elvi Mufakat Putri Lahagu. NIM saya 188111925. Kelas Akuntansi Perpajakan A pagi, mata kuliah Statistik Penelitian. Saya akan mereview skripsi Yulika Cynthia dengan judul Pengaruh Disiplin, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada Maksima Tamrin Medan. Statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari jawaban responden terhadap hasil angket atau kuesioner yang disebarkan. Hasil angket tersebut meliputi variabel disiplin kerja atau X1, budaya organisasi atau X2, dan motivasi atau X3, serta variabel terikat adalah kinerja karyawan atau Y. 1. Variabel disiplin kerja atau X1. Indikator dalam disiplin kerja merupakan variabel X1 yang meliputi mematuhi semua peraturan perusahaan, penggunaan waktu secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas, dan tingkat absensi. Distribusi jawaban responden terhadap variabel disiplin kerja. Langkah-langkah variabel disiplin kerja, yaitu masukkan semua data ke dalam SPSS, kemudian pilih menu analisis, setelah itu pilih submenu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif, maka akan muncul jendela deskriptif. Setelah itu pindahkan deskriptif ke variabel, lalu klik options, lalu centang mean standard definition, minimum, maksimum, dan variabel list. Setelah itu klik continue dan OK. Inilah hasil variabel disiplin kerja. Penjelasannya yaitu berdasarkan tabel berikut diketahui bahwa responden mempersepsikan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap pernyataan yang terdapat di kuesioner yang menyangkut variabel disiplin kerja. Dari analisis data variabel disiplin kerja, diperoleh skor terendah atau minimum adalah 1, skor tertinggi atau maksimum adalah 5, rata-rata mean adalah 3,80 yang berada di nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. 2. Budaya organisasi atau X2. Variabel budaya organisasi merupakan variabel X2 yang meliputi inisiatif perorangan, toleransi terhadap risiko, pengawasan, dukungan manajemen, dan pola komunikasi. Langkah-langkah uji budaya organisasi yaitu masukkan semua data ke dalam SPSS, kemudian pilih menu analisis, setelah itu pilih submenu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul jendela deskriptif. Setelah itu pindahkan deskriptif ke dalam variabel, lalu klik options, lalu centang mean, standard definition, minimum, maksimum, dan variabel list. Setelah itu klik continue dan OK. Inilah hasil tabel budaya organisasi. Penjelasannya yaitu berdasarkan tabel diketahui responden mempersepsikan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap 10 pernyataan yang terdapat di kuesioner yang menyangkut variabel budaya organisasi. Dari analisis data variabel budaya organisasi, diperoleh skor terendah atau minimum adalah 1, skor tertinggi atau maksimum adalah 5, rata-rata atau mean adalah 3,93 yang berada di nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. 3. Motivasi atau X3. Variabel motivasi merupakan variabel X3 yang meliputi fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Distribusi jawaban responden terhadap variabel motivasi disajikan. Langkah-langkah uji motivasi menurut SPSS.
Setelah semua data terinput ke dalam SPSS, kemudian pilih menu analisis, setelah itu pilih submenu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Setelah itu akan muncul jendela deskriptif. Setelah itu pindahkan deskriptif ke variabel, lalu klik options. Lalu centang mean, standard definition, minimum, maksimum, dan variable list. Setelah itu klik continue dan OK. Inilah hasil uji tabel motivasi. Penjelasannya yaitu pada tabel berikut diketahui bahwa responden mempersepsikan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap 10 pertanyaan yang terdapat di kuesioner yang menyangkut variabel motivasi. Dari analisis data variabel motivasi diperoleh skor terendah atau minimum adalah 1, skor tertinggi atau maksimum adalah 5, rata-rata atau mean adalah 3,49 yang berada di nilai 4, artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. Kinerja karyawan atau Y. Variabel kinerja karyawan merupakan variabel Y yang meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Distribusi jawaban responden terhadap variabel kinerja karyawan disajikan. Langkah-langkah uji kinerja karyawan yaitu setelah semua data terinput ke dalam SPSS, kemudian pilih menu analisis, setelah itu pilih submenu deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Maka akan muncul jendela deskriptif, setelah itu pindahkan deskriptif ke variabel, lalu klik option, lalu centang mean, standard definition, minimum, maksimum, dan variable list. Setelah itu klik continue dan OK. Inilah hasil tabel kinerja karyawan atau Y. Penjelasannya, berdasarkan tabel berikut tersebut diketahui bahwa responden mempersepsikan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju terhadap 10 pernyataan yang terdapat di kuesioner yang menyangkut variabel kinerja karyawan. Dari analisis data variabel kinerja karyawan diperoleh skor terendah minimum adalah 1, skor tertinggi atau maksimum adalah 5, rata-rata atau mean adalah 3,83 yang berada di nilai 4. Artinya rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan. Hasil uji kualitas data. 1. Uji validitas. Validitas suatu instrumen menunjukkan tingkat ketepatan suatu instrumen berhubungan dengan mengukur apa yang harus diukur. Untuk mengetahui valid atau tidak validnya suatu butir instrumen adalah dengan melihat nilai probabilitas koefisien korelasinya. Langkah-langkah uji validitas yaitu masukkan semua data ke SPSS, kemudian pilih menu analisis, setelah itu pilih dan klik correlate, pilih bivariate correlation, setelah itu pindahkan ke variabel. Centang person to valid, flag significant, correlation, kemudian klik continue, lalu OK. Inilah hasil uji validitas dan disiplin. Penjelasannya menunjukkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel dengan R tabel adalah 0,276. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner penelitian ini valid sehingga pernyataan-pernyataan tersebut dapat dipergunakan dalam penelitian. Hasil uji reliabilitas. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam pengambilan keputusan reliabilitas, suatu instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Langkah-langkah uji reliabilitas. Setelah memasukkan data ke SPSS, pilih menu analisis. Setelah itu pilih menu scale,
Kemudian klik uji heteroskedastisitas. Inilah hasil dari ujinya. Langkah-langkah uji heteroskedastisitas. Klik menu analisis, setelah itu regression, pilih linear, maka akan keluar jendela linear regression. Kemudian masukkan variabel berdasarkan kategorinya. Masukkan plot, tulis pada kotak method, setelah itu enter. Saat muncul menu plot, maka akan muncul spreadsheet untuk kotak Y dan spread untuk kotak X. Penjelasannya yaitu berdasarkan grafik. Scatter plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak atau tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan menguji uji deskriptif menggunakan SPSS. Pertama kita masukkan data ke dalam SPSS, kemudian kita klik Analyze. Kita pilih deskriptif statistik dan kita pilih juga deskriptif. Setelah itu kita pindahkan seluruh dari deskriptif ke variabel. Setelah itu kita klik option, kita centang mean, standard definition, minimum, maksimum, dan variable list. Setelah itu continue. Lalu kita klik OK. Inilah hasil dari deskriptif statistik. Sekarang kita masuk ke dalam uji validitas. Pertama, kita masukkan data ke dalam SPSS. Kemudian kita pilih Analyze. Setelah itu kita pilih Correlate dan kita pilih Bivariate. Setelah itu kita pindahkan dari kotak Bivariate Correlation ke variabel. Setelah itu kita centang percent, two-tailed, dan flex significant correlation. Setelah itu OK. Inilah hasil dari validitas. Sekarang kita akan uji reliabilitas. Pertama kita masukkan data ke dalam SPSS, kemudian kita klik Analyze. Setelah itu kita pilih Scale dan kita klik Reliability Analysis. Setelah itu kita pindahkan dari kotak Reliability Analysis ke Items. Setelah itu kita pilih model alpha dan kita klik OK. Inilah hasil dari uji reliabilitas. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik dan heteroskedastisitas. Pertama kita masukkan data ke dalam SPSS, kemudian kita klik menu Analyze. Setelah itu kita pilih Regression dan Linear. Kemudian kita masukkan variabel X ke dalam dependen dan variabel Y ke dalam independen. Setelah itu kita klik Plots dan kita isi linear Y spreadsheet dan X spread. Kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue. Inilah hasil dari histogram, asumsi klasik dan heteroskedastisitas. Metode statistik. Inilah tabelnya. Langkah-langkah uji Gleaser. Klik menu analisis. Setelah itu regression, maka akan muncul linear. Setelah itu muncul kotak dengan nama linear regression. Masukkan variabel Y pada kolom dependen, lalu yang X masukkan ke dalam independen. Setelah itu save. Setelah itu muncul kotak dialog dengan nama linear regression save. Setelah itu residual. Beri tanda centang pada under standard desert.
lalu oke. Setelah itu buka data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res1from, setelah itu compute variabel. Kemudian akan muncul variabel ABS res yang akan kita gunakan di Glacier. Setelah itu pilih transform compute, setelah itu compute variabel, setelah itu muncul dialog compute variabel. Selanjutnya pada kotak target variabel tulis ABS res, lalu pada numeric expression ketik ABS atau res1. Setelah itu oke. Lihat pada bagian data view akan muncul ABS res. Setelah itu analisis, pilih regression baru linear, maka akan muncul kolom independen, lalu ganti dengan ABS res. Kemudian save, lalu hilangkan tanda centang pada understandard dz, lalu klik continue, lalu oke. Hasil analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu independen variabel terhadap dependent variabel. Analisis berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja atau X1, budaya organisasi atau X2, dan motivasi atau X3 terhadap kinerja karyawan atau Y. Inilah tabel hasil analisis regresi linear berganda. Penjelasannya, nilai konstanta sebesar 0,742 menunjukkan tanda positif yang berarti jika variabel disiplin kerja, budaya organisasi, dan motivasi dianggap 0, maka kinerja karyawan sebesar 0,742 satuan. Nilai koefisien regresi untuk variabel disiplin kerja menunjukkan nilai positif sebesar 0,310 yang berarti jika variabel disiplin kerja meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,310 dengan variabel lain dianggap konstan. Nilai koefisien regresi untuk variabel budaya organisasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,349 yang berarti jika variabel budaya organisasi meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,349 dengan variabel lain dianggap konstan. Hasil uji hipotesis. Pengujian secara parsial atau uji T. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji T, yaitu untuk mengetahui pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Inilah tabel hasil uji hipotesis. Penjelasannya, hasil pengujian untuk variabel disiplin kerja menunjukkan nilai T hitung sebesar 2.328 lebih besar dari 2.000,11 T tabel dengan nilai signifikan 0,024 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian untuk variabel budaya organisasi menunjukkan nilai T hitung sebesar 2,381 lebih besar dari 2,11 T tabel dengan nilai signifikan 0,021 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengujian secara simultan atau uji F. Uji F menguji pengaruh simultan antara variabel dependen dengan variabel dependen. Inilah tabel pengujian secara simultan. Penjelasannya yaitu berdasarkan uji simultan dapat diketahui nilai F hitung 26,196 lebih besar dari F tabel yaitu 2,80 dan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas yaitu disiplin kerja, budaya organisasi, dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Uji koefisien determinasi atau R pangkat 2. Menguji seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Inilah tabel koefisien determinasi. Penjelasannya yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi atau just R pangkat 2 yang diperoleh 0,602. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja, budaya organisasi dan motivasi mampu menjelaskan kinerja karyawan sebesar 60,2%, sedangkan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih.